Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah struktur data pertemuan 12 hari ini, kita masuk ke materi mengenai graf dan juga matrik penyajian graf. Sini di slide pertama ini kalian sudah lihat di sini untuk di slide pertama ada sebuah gambar. Ini mungkin kalian familiar ya lihatnya. Nah, ini adalah gambar di dalam sebuah aplikasi pemetaan ya. Nah, di sini pemetaan di dalam aplikasi pemetaan ini dia menggunakan konsep graph di dalam ini untuk penggambaran lokasi satu dengan lokasi yang lainnya. Nah, apa sih itu graph? Nah, di sini graph merupakan sebuah tools diagram yang digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek tersebut. Ya. Jadi di sini untuk graph di sini digunakan untuk menggambarkan objek-objek dengan hubungan antar objek tersebut. Tuh. Ya. Nah di sini untuk graph menyatakan sebuah objek dapat dinyatakan dengan sebuah noktah atau titik atau bulatan. Sedangkan hubungan antar objek digambarkan dengan sebuah garis. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sebuah graf yang ada di gambar pojok kiri atas ini ada beberapa titik ya, ada A, B, C, dan D. Nah, di sini untuk titik-titik A, B, C, dan D ini seharusnya dibuatkan sebuah penanda untuk menunjukkan dia sebuah objek. Ya. Nah, untuk objek A, B, C, dan D harusnya dikasih bulatan di dalam untuk pojok simpulnya. Nah, untuk di graf di sini juga, ini untuk hubungan antar objek-objek ini dia ditandai dengan sebuah ruas ya atau garis untuk menghubungkan antar objek atau antar simpulnya. Dicontohkan di sini untuk ruas atau garis E1 di sini ini untuk menghubungkan objek A dengan B. Lalu untuk objek B dengan D di sini ada ada sebuah garis juga. Di sini nama garisnya adalah E5 atau bisa kita sebut adalah garis E5 atau ini ya atau ruas E5 untuk menghubungkan objek B dengan D. Nah, untuk ini ya penerapan konsep graf sebenarnya bisa kita lihat dan bisa kita sering kita gunakan malah di sini. Untuk penerapan di dalam konsep graf di sini dicontohkan adalah pada konsep rangkaian listrik di sini. Pembacaan rangkaian listrik kan di sini dia menggunakan sebuah konsep graf juga, misalnya rangkaian listrik A dengan B, lalu A ke F bagaimana. Lalu ada juga di sini digunakan untuk menggambarkan senyawa kimia, ya. Lalu juga ada untuk menggambarkan konsep dalam rancang bangun sistem, ya. Di sini menggunakan diagram alir atau flowchart, lalu juga ada diagram diagram aliran grafik ini seperti pohon biner ya untuk pemetaan data, struktur data. Lalu di dalam basis data juga di sini digunakan untuk memetakan transaksi satu dengan transaksi yang lainnya untuk dieksekusi di dalam basis datanya itu menggunakan konsep graf juga ya, dalam perancangannya. Lalu untuk di aplikasi yang sering kita temukan di sini misalnya aplikasi map ini untuk menunjukkan lokasi satu dengan lokasi yang lainnya. Di sini dia juga menggunakan konsep graf juga ya, dalam untuk penggambaran pemetaannya. Lalu juga
Di dalam cabang olahraga di sini untuk menggambarkan perlombaan antara tim satu dengan tim yang lainnya, ini menggunakan sebuah graf round robin turnamen. Lalu kalau untuk di media sosial di sini digunakan untuk menggambarkan konsep pemetaan jejaring pertemanan di dalam Facebook misalnya. Nah, itu sekilas untuk penerapan graf di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, adapun untuk di dalam graf ini mengandung dua himpunan utama. Yang pertama himpunan P dan himpunan E. Himpunan P di sini merupakan sebuah elemen yang disebut dengan simpul, atau nama istilah aslinya adalah vertex atau point atau node atau sebuah titik. Jadi kalau untuk di dalam graf kalau ada titik-titik di sini bisa kita ketahui ya, berarti itu merupakan objek atau simpul. Lalu ada himpunan E. E merupakan pasangan tak urut dari simpul. Anggotanya disebut ruas. Nah, untuk E di sini, nama istilahnya lainnya disebut dengan edge atau rusuk atau sisi atau ruas. Nah, graf seperti dimaksud di atas ditulis sebagai untuk penulisan di dalam persamaan graf itu sendiri jadi seperti ini ya. G dalam kurung ini ruasnya apa, koma simpulnya di posisi mana. Untuk di dalam graf juga kita bisa mengukur banyaknya simpul. Untuk mengukur banyaknya simpul di dalam sebuah graf disebut dengan order. Sedangkan untuk menghitung jumlah banyaknya ruas atau edge disebut dengan size. Jadi untuk menghitung banyaknya ruas nih di dalam graf itu bisa kita sebut dengan size. Jadi berapa size-nya atau berapa banyak ruas dalam graf itu. Dicontohkan ini, saya punya sebuah graf di sini. Ya. Di sini graf ini mempunyai V-nya atau simpulnya sebanyak 4, yaitu simpul A, B, C, dan D. Lalu untuk himpunan E-nya atau edge-nya atau ruasnya ini sebanyak 5. 5 didapat dari mana di sini? Garis yang menghubungkan antara objek satu dengan yang lainnya itu disebutnya adalah ruasnya. Misalnya ini. Simpul A dengan B di sini dihubungkan dengan sebuah garis atau sebuah ruas. Ruasnya namanya E1 AB. Lalu ruas untuk yang E2 di sini ini digunakan untuk menghubungkan simpul B dan C. Lalu simpul ini untuk ruas E4 di sini digunakan untuk menghubungkan simpul C dengan D. Lalu untuk yang ruas E5 di sini digunakan untuk menghubungkan simpul B dengan D. Seperti itu untuk penerapan ruas dan simpul di dalam graf. Gambar di bawah ini menyatakan suatu multigraf. Di sini ruas E2 pada kedua titik ujungnya adalah simpul yang sama, yaitu simpul A. Ini bisa kita lihat untuk simpul-simpulnya. Nah, ini untuk yang ruas E2 di sini, ini dia berada di simpul A. Nah, ruas semacam ini, ruas yang E2 ini disebutnya adalah belum atau self loop. Ya. Sedangkan ruas E5 dan E6 dia sama-sama untuk menghubungkan simpul B dan C. Di sini disebutnya untuk kedua ruas ini E5 dan E6 di sini disebutnya adalah ruas berganda atau ruas sejajar. Suatu graf yang tidak mengandung ruas sejajar maupun self loop sering disebut juga sebagai graf sederhana atau simple graph. Nah, adapun untuk macam-macam graf di sini, ya, ada dua jenis, yaitu simple graph atau graf sederhana dan juga unsimple graph atau graf yang tidak sederhana.
sederhana. Untuk di dalam graf, simple grafnya dapat dinomori dengan huruf, bilangan, atau gabungan keduanya, huruf dan bilangan ya. Nah, sedangkan sisi yang menghubungkan simpul V dengan simpul VJ dinyatakan dengan pasangan simpul. Itu seperti ini persamaannya. V, VJ. Simpul satu dengan simpul yang lain. Atau antar ruas. Ruas 1, ruas 2, ruas 3, dan seterusnya. Nah, di sini perbedaannya untuk simple graph dan unsimple graph di sini sudah terlihat jelas ya. Untuk simple graph di sini kita lihat untuk ruas yang menghubungkan antara simpul satu dengan simpul yang lain, dia hanya cuma satu garis aja, satu ruas aja. Beda dengan yang unsimple graph. Unsimple graph di sini untuk simpul satu dengan yang lainnya bisa mempunyai ruasnya ganda. Contohnya di sini simpul 1 dengan 3, dia memiliki dua ruas sekaligus, yaitu ruas E3 dan ruas E4. Lalu selain itu, unsimple graph dia memiliki ruas sejajar atau ruas berganda. Unsimple graph juga ditandai dengan ciri-cirinya adalah jika dia memiliki self loop. Nah, di sini di simpul 3 ada sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini merupakan sebuah ruas. Cuma bedanya dengan ruas yang lain, dia ruasnya adalah melingkar ya. Dan dia menempel di dalam simpul 3. Simple graph di sini, graph yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graph sederhana. Unsimple graph, graph yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graph tak sederhana atau unsimple graph. Nah, di dalam graph, di dalam suatu graph kita bisa juga memecah beberapa bagian graph-graph tersebut ya menjadi beberapa subgraph-nya. Yang pertama di sini saya punya satu buah gambar graph utuh di sini. Di sini untuk yang graph yang ditandai dengan garis warna biru akan saya pecah dan saya jadikan sebagai upagrafnya atau subgraph dari graph yang utuh ini. Lalu untuk yang garis-garis yang berwarna merah ini saya jadikan komplement ya. Jadi komplement ini merupakan sisa dari hasil pembagian subgraph dengan graph utuhnya. Nah, di sini untuk yang dijadikan sebagai upagraf atau subgrafnya, kenapa yang graf ini Bu, yang 1, 4, 3, 5, kenapa enggak yang 1, 2, 3, 6? Untuk pembagian subgraf dan komplement subgraf ini bebas ya, tergantung dari konsepnya, mau yang dibagi yang graf yang jalur yang mana. Nah, di sini spanning tree. Di sini ada dua buah gambar ya, gambar yang di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Untuk yang gambar di sebelah kiri ini merupakan gambar utuh dari sebuah graf ya. Nah, untuk gambar di samping adalah gambar samping kanan ya adalah merupakan kemungkinan dari pemodelan subgraf dari graf utama ini. Ya. Di sini subgraf dari graf utama ini ada sebanyak 16 kemungkinan model subgrafnya bisa kita bentuk. Dan subgraf ini rata-rata ini merupakan subgraf yang sifatnya terbuka ya. Nah, untuk subgraf yang terbuka ini nama lainnya adalah spanning tree. Lalu untuk di dalam graf ada juga graf berlabel. Jadi di dalam graf itu untuk menghubungkan simpul satu dengan yang lainnya kan dihubungkan dengan sebuah ruas. Nah, ruas-ruas inilah yang mempunyai label atau nilai di dalam grafnya. Dicontohkan ini, saya memiliki sebuah graf untuk
untuk merancang sebuah aplikasi pemetaan ya. Di sini untuk simpul satu dengan yang lainnya merupakan simpul A dengan B misalnya, ini merupakan objek. Objek itu adalah saya asumsikan sebagai kota. Nah di sini A dengan B dihubungkan dengan sebuah ruas. Nah, ruas A dengan B di sini ini untuk mengukur jarak ya. Jarak antara kota A dengan B. Jarak antara kota A dengan B ini dia memiliki label atau nilai, yaitu sebanyak nilainya adalah 3. Nah, untuk di sini gambar berikut ini menyajikan hubungan antar kota. Di sini simpul menyatakan kota dan label ya. Menyatakan untuk jarak antara dua kota. Kota A dengan kota B di sini jaraknya 3. Kota B dengan D jaraknya 3. Lalu kota A dengan kota C di jaraknya 4. Derajat graf di sini, derajat simpul ditulis dengan persamaannya adalah seperti ini. D derajat dalam kurung simpulnya yang mau diukur adalah banyaknya ruas yang menghubungi V. Karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graf. Ini contohnya untuk di rumus ini. Untuk menghitung nilai derajat keseluruhan dalam sebuah graf, ini menggunakan rumus ini. 2 dikalikan dengan size. Size itu adalah banyaknya ruas dalam sebuah graf. Itu ada berapa, lalu dikalikan 2, maka dia akan menghasilkan nilai derajat simpul keseluruhan grafnya itu ada berapa. Contohnya ini, ya, saya memiliki 4 buah simpul dalam sebuah graf, yaitu simpul A, B, C, dan D. Maka untuk menentukan jumlah keseluruhan dari graf ini, derajat simpul keseluruhan dari graf ini ada berapa? Sebanyak 8. Karena 8 didapat dari mana? Di sini untuk jumlah semua simpulnya ada 4. Berarti dia merupakan size-nya. Untuk menghitung derajat semua simpul dalam graf, dihitung dengan rumus ini 2 dikali size. Berarti 2 dikali 4 sebanyak 8. Lalu di sini, jika derajat masing-masing simpul pada graf berjumlah genap, maka graf tersebut disebut dengan Euler graf. Ya, jadi kalau derajat semua simpulnya itu dia menunjukkan angka genap, maka disebutnya graf tersebut adalah Euler graf. Nah, suatu simpul disebut genap atau ganjil tergantung apakah derajat simpulnya yang dihasilkan tersebut genap atau ganjil. Kalau terdapat self loop, maka self loop tersebut dihitung sebanyak 2 kali. Jadi di sini simpul B punya self loop nih. Maka derajat simpul dari B ini, dari si self loop ini merupakan sebanyak 2. Nah, contohnya ini. Di dalam graf ini terdiri dari 6 buah simpul. Ada simpul A, B, C, D, E, dan F. Dengan keseluruhan simpul di dalam graf ini ada sebanyak 7 ruas ya. Keseluruhan simpulnya ada 6. Untuk luasnya sebanyak 7 ruas totalnya. Ini bisa kita buktikan di sini. Ruas A dengan B itu dihitung 1, ruas A dengan C dihitung 2, ruas C dengan B dihitung 3, lalu ruas B dengan D dihitung 4, lalu ruas C dengan D dihitung 5, lalu ruas D dengan E dihitung 6, lalu ruas self loop di sini 7 ya, luasnya.
Nah, untuk derajat simpulnya, untuk masing-masing simpul, derajat simpul untuk masing-masing simpul di sini bisa kita jabarkan. Untuk simpul A di sini ini sebanyak dua. Dua ini didapat dari mana? Simpul A di sini dia bisa berelasi atau terhubung dengan simpul B. Itu satu. Lalu simpul A dia berelasi dengan simpul C. Dua. Ya, kalau A dengan D nggak bisa secara langsung karena tidak ada garis yang menghubungkan antara simpul A dengan D. Berarti derajat simpul A di sini sebanyak 2. Kalau untuk B di sini derajat simpul B ini sebanyak 5. 5 dapat dari mana, Bu? Nah, untuk derajat simpul B di sini diperhatikan. Simpul B dia bisa berhubungan dengan simpul A. Satu. Lalu simpul B bisa berhubungan dengan simpul C. Itu 2. Simpul B berhubungan dengan simpul D. Itu 3. Lalu simpul B berhubungan lagi dengan mana? Dia berhubungan dengan self loop. Tadi kan untuk yang B ke A, B ke C, B ke D itu 3. Nah, untuk yang self loop di sini dihitungnya 2. 3 ditambahkan 2 adalah sebanyak 5. Begitu juga dengan C. C di sini dia bisa berhubungan dengan simpul A, lalu C bisa berhubungan dengan simpul B, simpul C berhubungan dengan simpul D. Berarti sebanyak 3. Nah, kalau untuk simpul E di sini 1. E di sini dia hanya bisa berhubungan dengan simpul D saja. Kalau F di sini karena dia tidak ada ruas ke simpul manapun, maka nilai derajat simpul untuk simpul F ini adalah sebanyak 0. Maka kita bisa jumlahkan 2 sampai 0 di sini ditotalkan ada sebanyak 4 derajat simpul. Ini untuk yang cara manual. Kalau secara cepatnya, ini menggunakan rumus yang 2 dikali size-nya kan 7, tinggal dikalikan dengan 2, maka dia menghasilkan derajat simpul keseluruhan graf pada sebanyak 14. Disebut simpul bergantung disebut dengan simpul bergantung atau akhir ya, yaitu simpul yang berderajat cuma satu aja di sini. Kalau simpul F di sini disebutnya adalah simpul terpencil karena dia tidak memiliki ruas apapun untuk menghubungkan dengan simpul yang lainnya, dan nilainya juga derajat simpulnya adalah 0. Nah, di sini untuk keterhubungan di dalam graf, itu yang pertama ada yang disebut dengan namanya walk. Walk atau perjalanan dalam graf adalah barisan simpul dan ruas yang berbeda-beda. Istilah pada graf, kalau walk tersebut dia jenisnya tertutup, bisa kita lihat di sini untuk contohnya. Untuk ruas yang walk yang tersebut tertutup di sini merupakan simpul 1. Dia akan misalnya simpul A nih, simpul awalnya, maka dia akan kembali lagi ke simpul awal lagi A, misalnya A, C, lalu ke D, lalu ke B, lalu B ke A lagi. Nah, ini disebutnya adalah graf dengan walknya sifatnya tertutup. Lalu ada trail. Trail adalah walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda-beda. Jadi trail merupakan walk dengan dia merupakan kumpulan ruas dengan data ruasnya itu dia beda-beda, nggak ada yang sama, ya, nggak ada yang berulang. Kalau path di sini merupakan walk yang semua simpul dalam barisannya adalah berbeda-beda juga. Jadi kalau untuk path atau jalur, dia merupakan kumpulan simpul di dalam baris dengan data simpulnya itu dia juga berbeda-beda, nggak ada yang sama. Nah, contohnya ini untuk lintasan atau path, ya. Lintasan itu merupakan jalur untuk menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya di sini lintasan 1
2, 4, dan 3. Lintasan 1 ini merupakan misalnya rumah, lalu yang simpul 2 ini adalah kampus, simpul yang keempat ini adalah pasar, lalu yang simpul ketiga ini adalah stasiun misalnya. Nah, ini untuk lintasan dari 1, 2, 4, dan 3 ini digunakan untuk dia merupakan lintasan untuk menghubungkan antar satu tempat yang satu dengan yang lainnya. Jadi di sini lintasan 1 dengan 2 ini untuk menghubungkan lintasan rumah dengan kampus. Nah, ini untuk lintasan 1, 2, 4, 3 merupakan lintasan sederhana dan sifatnya dia terbuka. 1, 2, 4, dan 3. Dia merupakan lintasan sederhana dan sifatnya terbuka. Beda dengan yang di bawahnya di sini. Lintasan 1, 2, 4, 3, 1. 1, 2, 4, 3, 1. Jadi di sini lintasannya dari simpul yang pertama dengan simpul yang terakhir dia kembali lagi. Sini. Lintasan 1, kedua, 2 ke 4, 4 ke 3, lalu 3 balik lagi ke 1. Ini merupakan lintasan yang sederhana dan sifatnya tertutup. Lalu dicontohkan juga di sini untuk lintasan 1, 2, 4, 3, 2. Di sini lintasan 1, 2, 4, 3, lalu 3, lalu kedua. Ini merupakan sebuah lintasan sederhana dengan sifat lintasan itu adalah lintasan terbuka. Untuk lintasan di dalam graf ini 1, 2, 4, dan 3 ini dia memiliki 3 baris sisi, yaitu sisi atau 3 ruas ya. Ruas 1,2, lalu 2,4, 4,3. Istilah lain dari lintasan adalah jalur. Nah, di sini graf di atas merupakan walk terbuka ya, karena tidak ada ruas yang menghubungkan simpul U dengan T. Simpul R dan S merupakan suatu path atau trail. Suatu path atau trail terbuka dengan derajat setiap simpulnya adalah sebanyak 2. Kecuali simpul U dengan T, masing-masing dia cuma punya satu buah ruas saja. Misalnya untuk simpul U dia hanya terhubung dengan simpul R saja, T dengan S saja. Beda dengan simpul R. R dia bisa terhubung dengan simpul U dan simpul S. Selanjutnya di dalam graf di sini untuk yang simpul S di sini juga dia derajat simpulnya juga 2 ya. S di sini dia berhubungan dengan simpul R lalu dengan simpul T. Derajat simpulnya dia ada 2 untuk yang simpul S. Selanjutnya kita bahas mengenai apa itu sirkuit di dalam sebuah graf ya. Sirkuit di sini ini merupakan lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Nah, di sini suatu graf digambarkan lintasannya adalah dari simpul 1, 2, 3 balik lagi ke 1. Nah, yang ditandai dengan garis merah ini disebutnya adalah sirkuit karena dia dari simpul 1 dengan dari mulai simpul 1 dengan simpul yang lainnya berakhir lagi di simpul 1. Selanjutnya di sini barisan ruas untuk yang A kecil, B kecil, C kecil, lalu D kecil, balik lagi ke B kecil lagi, C kecil lagi, G, lalu ke H. Ini merupakan contoh satu barisan ruas ya di dalam graf ini. Nah, untuk barisan ruas di sini dia merupakan walk ya. Dan dia bukan sebuah trail
Kenapa? Karena ruas B ini muncul sebanyak 2 kali. Karena untuk syarat dia bisa disebut dengan trail, dia untuk barisan ruasnya tidak boleh ada yang sama. Jadi harus berbeda-beda. Lalu barisan simpul A, B, E, dan F bukan walk. Karena tidak ada ruas yang menghubungkan secara langsung simpul B ke F. Jadi ya dia cuma disebut dengan dia tidak bisa disebut dengan walk ya, karena untuk simpul barisan simpul A, B, E, dan F ini nggak bisa secara langsung bisa menghubungkan antara simpul B ke F melalui sebuah ruas, nggak ada. Lalu untuk yang barisan simpul A, B, C, D, E, C, F merupakan sebuah trail ya, tapi bukan sebuah jalur. Karena kenapa? Karena simpul C dia muncul sebanyak 2 kali. Tapi ruasnya beda-beda. Maka bisa disebut dengan trail. Karena untuk syarat sebuah path atau jalur, tidak boleh ada simpul yang muncul sebanyak 2 kali. Jadi harus berbeda-beda untuk simpul. Lalu barisan ruas A, D, G, dan K adalah jalur atau path. Karena menghubungkan untuk yang ruas A, D, G, dan K ini karena menghubungkan secara langsung simpul A dengan F. Lalu ruas A, B, H, G, E, A adalah merupakan cycle ya, karena dilihat di situ ruas A di sini untuk barisan ruas diawali dengan barisan ruas A lalu diakhiri dengan ruas A kembali. Jadi disebutnya adalah cycle atau siklus. Nah, untuk graf yang tidak mengandung sirkuit atau cycle disebut juga dengan graf acyclic ya. Contoh dari graf acyclic adalah pohon atau tree. Contohnya seperti ini. Jadi graf A, B, dan C di sini, jadi dia nggak bisa balik lagi A, B, C lalu ke A lagi. Maka untuk graf yang seperti ini dia tidak punya dia tidak punya sirkuit, disebutnya adalah acyclic. Nah, subgraf yang terhubung pada suatu graf disebut komponen dari G bila subgraf tersebut tidak terkandung dalam subgraf terhubung lain yang lebih besar. Jadi di sini bisa terlihat jelas ya antara subgraf satu dengan subgraf yang lain. Ini dia merupakan terpisah karena tidak ada penghubung antara subgraf satu dengan subgraf yang lainnya. Di sini subgraf DE dan ABC. Ini merupakan subgraf yang terpisah. Lalu jenis graf berdasarkan orientasi arahnya dibagi menjadi 2. Yang pertama di sini graf terarah atau directed graph atau di graf. Ya. Di sini definisinya dari graf terarah adalah graf yang dapat menghubungkan simpul 1 ke simpul 2 saja. Hanya satu arah saja. Tidak bisa bolak-balik dari misalnya V1 ke V2 lalu V2 ke V1 lagi. Kalau untuk yang graf terarah dia hanya cuma satu arah saja. Nah, contoh gambar ya seperti ini. Ya. Di sini ada sebuah graf berarah ya. Dilihat di sini dia cuma satu arah aja. Nah, di sini untuk vertex ya atau simbolnya mengandung 4 simpul, yaitu simpul 1, 2, 3, dan 4. Atau titik-titiknya dia cuma ada 4 aja, atau 4 objek aja. Lalu ada arkusnya atau untuk ininya ya, untuk arahnya. Di sini memiliki 7 buah arkus ya. Yang pertama 1 dengan 4 ya, atau simpul 1 dengan 4 ya.
lalu simpul 2 dengan 1, lalu simpul 2 dengan 1, ini 2. Kalau untuk yang pertama 2 dengan 1 yang pertama ini untuk yang dikasih tanda ini, tanda panah ke atas ya, 2 dengan 1. Kalau 2 dengan 1 yang kedua di sini, ini yang melingkar, 2 dengan 1. Lalu simpul arcus dari 4 ke 2 ini juga belum ada ininya, belum ada tanda panahnya, harusnya 4 menuju ke 2. Lalu simpul 2 ke 3. Lalu simpul 4 ke 3. Dan terakhir adalah simpul self hook, yaitu simpul 2. Bila arcus suatu graf berarah menyatakan suatu bobot, maka graf berarah tersebut dinamakan dengan jaringan atau network. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi yang dinamis. Biasanya ini dipakai, graf ini dipakai untuk menggambarkan sebuah jaringan, ya, jaringan di dalam ini ya, di dalam area intranet atau internet. Lalu untuk graf yang berorientasi arah yang kedua adalah undirected graph atau graf yang tak berarah. Graf tak terarah adalah graf yang menghubungkan dua vertex. Ya. Misalnya vertex 1 ke vertex 2, lalu balik lagi vertex 2 ke vertex 1 secara dua arah keunggulan, undirected graph. Nah, contohnya ini. V1 dengan V2 dia bisa balik lagi V2 ke V1, V1 ke V2, V2 ke V1. Di sini undirected graph. Jadi arahnya bisa dua arah bolak-balik. Lalu ada critical path. Di sini merupakan sebuah graf berbobot dan mempunyai arah. Nah, di sini untuk critical path digunakan untuk mencari, biasanya untuk mencari lintasan terpendek dalam sebuah path pada sebuah graf itu bisa menggunakan cara seperti ini. Digambarkan alternatif path-nya dan juga menghitung berapa bobotnya. Maka bobot dengan nilai terendah itu bisa kita ambil sebagai lintasan atau path terpendek. Misalnya contoh ini. Path 1 ke 4 dan ke 5. Bisa kita lihat di sini simpul 1, lalu simpul ke 4, lalu simpul ke 5. Simpul 1 dengan simpul 1 ke 4 di sini nilai bobotnya adalah 7. Lalu simpul 4 ke 5 nilainya adalah 9. 9 ditambah dengan 7 hasilnya berapa? Hasilnya bisa kita ketahui di sini. Ya, 16. 9 ditambah 7 sebanyak 16. Contoh lain lagi di sini. Sini simpul 1 ke 2 lalu ke 3 ke 5 sebanyak 24. Ya, bisa kita lihat di sini. Simpul 1 ke 2 ya, nilai bobotnya adalah 10. Lalu simpul 2 ke 3 nilai bobotnya adalah 6. 10 tambah 6, 16. Lalu dari 3 ke 5. Dari 3 ke 5 sini. 10 ditambah 6 ditambah dengan 8. 10 ditambah 6 ditambah 8. Hasilnya adalah ini. 24. Nah, untuk yang menggunakan critical path di sini, jika kita sudah menggambarkan alternatif path-nya dan juga nilai bobotnya sudah diketahui, bisa kita tarik kesimpulan. Lintasan kritisnya adalah diambil dari nilai bobot yang paling tinggi. Lalu untuk lintasan terpendek bisa kita ambil dari nilai bobot terendah. Di sini untuk critical path di sini konsepnya biasanya digunakan untuk membangun sebuah aplikasi untuk mencari lokasi yang paling dekat dengan lokasi tujuan, untuk mencari lokasi yang terdekat dari lokasi tujuan. Nah, itu biasanya menggunakan metode critical path. Lalu ini untuk minimum spanning tree, jadi sebuah spanning tree yang di dalam luas-luasnya dia memiliki sebuah bobot atau nilai.
Lalu penyajian matriks dalam graf. Ya. Di sini untuk penyajian matriks dalam graf dibagi menjadi dua. Yang pertama ada matriks adjacency, matriks dengan konsep ketetanggaan. Ya. Di sini definisinya adalah matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex. Ya. Jadi di sini dua buah simpul atau vertex dikatakan bertetangga jika keduanya terhubung. Ya. Jadi di sini jika hubungan antara simpul satu dengan simpul yang lainnya bertetangga, maka dia nilainya adalah 1. Kalau dia tidak bertetangga, maka dia nilainya 0. Lalu ada matriks incidence. Merupakan sebuah matriks yang menghubungkan vertex dengan edge-nya tanpa self loop. Ya. Jika matriks, jadi kalau untuk matriks incidence di sini, kita acuannya adalah berdasarkan luas. Hal ini berdasarkan ketetanggaan antara simpul satu dengan simpul yang lain. Nah, kalau nilainya 1 jika ada ruas yang terhubung dengan sebuah simpul. Contohnya ini, adjacency. Simpul 1 di dalam sebuah graf ini bertetangga dengan simpul 2. Lalu simpul 1 bertetangga juga dengan simpul 3, tapi tidak bertetangga dengan simpul 4. Kalau untuk incidence di sini misalnya dalam graf ini sisi dari simpul 2 dengan simpul 3 ini bersisian ya, karena simpul ini untuk simpul yang 2,3 ini merupakan simpul yang bersisian dari simpul 2 sama 3. Lalu contohnya lain lagi adalah simpul sisi 2 dengan 4 misalnya. 2 dengan 4 di sini bersisian karena menghubungkan antara simpul 2 dengan 4 secara langsung. Lalu sisi 1 dengan 2 misalnya. Karena dia bisa secara langsung kita lihat. Dan untuk yang simpul 1 dengan yang simpul 2 ini dia mempunyai ruas dan terhubung secara langsung juga. Ini bisa disebut dengan simpul incidence atau matriks incidence. Cara menggambarkannya ada seperti ini untuk menggambar matriks di dalam sebuah graf dengan konsepnya yang adjacency. Nah, untuk penggambaran matriks adjacency di sini bisa dibagi menjadi dua penulisan ya. Yang pertama, yang 3. Di sini yang pertama seperti ini matriksnya, atau seperti ini, atau secara berpasangan seperti ini. Ya, konsepnya. Cara bacanya ada seperti ini. Untuk matriks yang adjacency yang pertama di sini simpul 1 dengan 2. Ya, dia bertetangga. Kita cek di sini. Di sini simpul 1 yang ditandai dengan V1, dia bertetanggaan secara langsung dengan V2. Maka ditulis 1, 2. Lalu simpul 1 dengan simpul 3 ada ruasnya secara langsung. Tulis 1, 3. Ini 1, 3. Ini 1,3. Lalu ada simpul 1 dengan 4. Ya. Ditulis juga di sini 1 sama 4. Ini 1 sama 4. Karena dia ada ruas secara langsung untuk menghubungkan simpul 1 dengan simpul 4. Lalu untuk simpul 1 dengan 5 ya, di sini dihubungkan dengan sebuah ruas E5 secara langsung. Ya. Jadi di sini tulis 1, 5, di sini 1, 5, lalu di sini 1,5. Lalu untuk yang simpul 1 bisa kemana lagi? Sudah tidak bisa ya. Kalau untuk yang simpul 1 dengan simpul mana ya? Sudah habis untuk yang simpul 1.
Nah, selanjutnya simpul 1 sudah habis, tidak bisa dibandingkan dengan sisi yang lain, simpul di sisi yang lain. Kita cari dan pindah ke simpul yang kedua. Simpul kedua di sini dia bertetangga secara langsung dengan simpul 3. Maka di sini ditulisnya adalah 23 dan di sini 2,3. Ya. Dan di sini simpul 2 bertetangga juga dengan simpul 2 sama 3 bisa. 2 dengan 1 tidak bisa ya dimasukkan ke sini karena sudah ada di sini. Satunya 1,2 dan ini 1,2. Jadi untuk penggambaran atau pencatatan matriksnya itu tidak boleh ada yang sama. Ya. Jadi harus satu arah aja. Contoh lain lagi, simpul 2 dengan simpul 4 tidak bisa ya. Tidak bertetanggaan karena dia tidak ada ruas untuk menghubungkan antara simpul 2 dengan simpul 4. Lalu simpul 3 sekarang simpul 3 di sini dia bertetangga dengan simpul mana saja di sini bertetangga dengan simpul 4. 3,4 di sini 3,4. Jadi nggak bisa nih simpul 3 dengan simpul 1 karena sudah ada 1 sama 3. Jadi nggak boleh ditulis lagi. Dan untuk yang 3 sama 5 dan 4, 5 juga sama. Itu konsepnya. Jadi untuk yang matriks adjacency di sini memperhatikan antara konsep ketetanggaan antara simpul 1 dengan simpul yang lain. Contohnya ini juga nih untuk pembacanya. Simpul 1 ada hubungan tetangga atau tidak dengan simpul 1. 0 ya, karena dia sama-sama di simpul itu juga. Nah, simpul 1 dengan simpul 2 ada tetangga kan, berarti nilainya 1. Simpul 1 dengan simpul 3 ada tetangga juga, 1 nilainya. Lalu simpul 1 dengan simpul 4 ada tetangga juga, ada sebuah ruas yang menghubungkan secara langsung, berarti nilainya 1. Simpul 1 dengan 5 ada sebuah ruas secara langsung, jadi 1 juga. Lalu untuk yang ruas 2 dengan simpul 1 ada ketetanggaan juga ya, ruas. Nah, di sini 1 tulisnya. Lalu simpul 2 dengan simpul 2 0. Kalau ini konsep menggunakan pencatatan matriks adjacency yang seperti ini ya. Kalau yang seperti ini dan di slide yang ini tidak boleh ada yang sama, harus searah semua. Lalu untuk matriks incidence di sini untuk menghubungkan antara sebuah simpul dengan sebuah ruas ya. Contohnya di sini simpul 1 dengan ruas 1 ya. Ini ada hubungan. Lalu simpul 1 dengan simpul mana lagi nih? Simpul 2 ini ada ruas juga, berarti nilainya 1. Simpul 1 dengan ruas ketiga. Simpul 1 dengan ruas 3 jauh kan? Ya, tidak ada ruas yang menghubungkan secara langsung, bahkan nilainya 0. Begitu selanjutnya dengan simpul-simpul dan ruas yang lain. Lalu untuk di dalam graf juga dalam pengaksesannya dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara melakukan penelusuran graf. Penelusuran grafnya dibagi menjadi 2. Yang pertama DFS dan juga BFS. DFS itu adalah depth first search dan BFS di sini breadth first search ya. Untuk secara singkatnya BFS versus BFS perbedaannya adalah seperti ini. Kalau depth first search di sini teknik penelusuran dilakukan secara mendalam ya. Dari atas ke bawah mendalamnya. Kalau untuk yang BFS breadth first search teknik penelusurannya dilakukan secara lebar, jadi dari atas lalu kiri ke kanan, lalu seterusnya kiri ke kanan yang contohnya seperti ini. Untuk depth
first search ya. Jadi dimulai dari atas dulu, lalu dia turun ke bawah sampai sudah habis, dia turun ke bawah lagi. Jika simpul yang paling bawah sudah habis, tidak ada kondisi childnya atau anaknya, maka dia akan mencari ke simpul yang belum dilakukan pembacaan. Jadi di sini V8 yang belum dibaca di sekitaran atau di sebelah kiri dari V8 ini adalah V5. Gak mungkin dari V8 ke V6. Kalau V6 berarti dia harus meneruskan ke penelusuran di simpul yang di sebelah kanannya ini. Jadi harus dihabiskan dulu sisi yang sebelah kiri dulu, baru ke sebelah kanan, lalu ke atas, lalu ke bawah lagi sampai ke V7, sampai dia V7 itu turun ke V8 lagi. Jadi kalau untuk yang depth first search itu dimulai dari atas lalu menuju ke bawah sampai habis pembacaan simpulnya. Untuk penulisan dari matriksnya ya. Lalu untuk breadth first search di sini berbeda dengan DFS. Kalau untuk yang DFS tadi kan dari atas ke bawah. Kalau untuk breadth first search di sini teknik penelusurannya dia dilakukan dengan secara melebar-melebar ini seperti ini. Jadi dari mulai root dulu, yang paling atas dulu simpulnya, lalu dia akan turun ke bawah, lalu melebar ke samping, lalu samping kanan, lalu samping kiri, lalu melebar lagi ke samping kanan hingga berakhir di node atau simpul yang paling terbawah. Jadi kalau untuk breadth first search di sini dia dilakukan secara mendalam. Mendalam di sini dia berdasarkan per tingkatan ya. Jadi di sini ngabisin dulu tingkatan pertama, lalu tingkatan atau level keduanya, lalu level ketiga dan berakhir di level yang paling bawah simpulnya. Oke. Sekian untuk materi dari graph dan juga penyajian matriks di dalam graph. Untuk pertemuan 12 ini, jika ada hal-hal yang masih belum paham ataupun belum jelas dari penjelasan yang saya sudah lakukan, yang sudah saya jelaskan tadi, bisa bertanya via WhatsApp ataupun WhatsApp grupnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.